Ini kebun gini gue ngeri ada penghuninya aja nih. Misi kalau emang ada nongol dong. Astagfirullahaladzim. Saya senang banget ketemu Bapak ini. Iya, saya juga senang. Cuma terlambat. Sekarang mah udah punya anak ya. Iya. Coba masih perawan ketemunya. Aduh. Pertama itu biasanya ngapain dulu? Sangrai. Sangrainya pakai pasir ya. Setelah disangrai langsung dikupas, digetok ya. Kalau yang udah ahli mah enak banget ngupas tuh. Plek-plek tuh. Ini kalau suami nggak pulang digituin juga tuh. Oh. Wah, kok hancur? Bang, tuh jadi kan? Di RT 17 ini ya 95% pengrajin emping. Wah, berarti setiap hari orang sini makannya emping kali ya? Bukan, enggak juga. Nasi makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue ada dan gue. Sekarang gue ada di mana nih ya? Ya Allah, kebun begini, banyak pohon melinjo. Ini gue pakai map. Ternyata ini namanya ini Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Ini adanya di Banten. Saya tadi ke sono tuh, ke arah Anyer. Belok ke sini, mampir-mampir dapat begini. Ini kebun gini gue ngeri ada penghuninya aja nih. Misi kalau emang ada nongol dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah gede banget. Ngapain di sini? Ini sahabat saya Kak Riki. Ini Bapak Dewan di sini ya. Pak Dewan. Siap. Gimana, Bang? Adem banget ya. Alhamdulillah ini. Cuman tadi kagak enak tuh bahasa ada penunggu segala ini. Kok ini jadi kagak enak ini? Ya akhirnya nongol juga nih penghuninya. Gimana Bang, sehat enak Bang? juga kali ya, kita beli tanah nggak usah gede-gede sini, 10 kali 10 buat gubuk doang, buat ngadem enak sini kali ya. Pas. Ini adem banget ya. Pak Dewan juga ini dapilnya sini ya? Saya dapil saya kebetulan ini Bang. Ini kebetulan desanya Angsana, kecamatannya Mancak, kabupatennya Serang. Oh gitu. Sekarang saya mau diajak kemana ini? Jadi kebetulan di wilayah sini banyak ibu-ibu pengrajin emping Bang. Oh, emping melinjo. Emping melinjo. Enak banget itu kan? Nah, kita lihat keseruannya seperti apa nanti Bang. Kita langsung ke lokasi. Emang bikinnya seru? Katanya dengernya diinjek-injek bikinnya? Enggak. Tumbuk. Ditumbuk. Ayo kita lihat cara bikin emping melinjo yang ada. Lu kalau ke Pantai Anyer kan banyak tuh nawar-nawarin emping. Nah ini datang ke pabriknya langsung. Yuk Kita lihat. Mana Kak Riki tempatnya? Nih, kita lihat sama Pak Kades sudah nungguin kita. Oh, ada Pak Lurahnya kesini? Ada Pak Lurah. Kita lihat pengrajin emping. Kehormatan juga kita Iya, kesini ya, iya. disambut sama Pak Lurahnya ya. Kita lihat ada Pak Lurahnya. Baunya udah kecium ya. Kecium enak Bang. Assalamualaikum. Wah, ini Pak Lurahnya. Ini Pak Lurahnya. Wah, diri dulu Pak Lurah. Kang, sehat. Kang, Oh, ini Pak Pak RT-nya. Jadi disambut sama Lurah plus juga RT Pak Kadesnya. Terima kasih banyak Pak Lurah ya. Pak Desa Angsana nih. Jadi di Desa Angsana ini memang banyak banget pengrajin emping melinjo ya. Ini rata-rata setiap ibu rumah tangga bisa ngerjain ini ya? Bisa. Oh, ini udah ada berapa orang kira-kira? Kalau di kampung saya di sini di RT 17 ini ya 95% pengrajin emping. Wah, berarti setiap hari orang sini makannya emping kali ya? Bukan, Ah. enggak juga. Nasi makannya. Makannya mana nasi ya? Sekarang kita lihat ya Kak Iki gimana cara bikinnya ya. Nah, sama sekalian dikasih tahu istilah-istilahnya ya. Istilah pertama itu biasanya ngapain dulu? Sangrai. Sangrainya pakai pasir ya. Setelah disangrai langsung dikupas, digetok ya. Digetok. Nah, apa bilangnya diapain? Digeprek. Setelah digeprek, dijemur. Habis dijemur, karung dijual. Oh,
Nih Pak Lurah, harapannya pas banget ada Pak Dewan di sini gimana tuh? Harapannya saya selaku kepala desa Angsana Kecamatan Mancak, dengan adanya banyaknya warga saya yang melakukan usaha di bidang perempingan, mudah-mudahan dengan adanya Pak Dewan datang ke sini, mudah-mudahan nanti bisa diberikan informasinya ke pemerintah kabupaten. Ketika memang ada program kabupaten, kemudian warga saya mendapatkan program UMKM yang sekarang ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah. Iya, karena ini menyerap tenaga kerja banyak ya. Banyak. Kalau secara data mungkin mereka termasuknya orang yang nggak bekerja. Ya, Tapi itu mereka lebih produktif kan? makanya Memanfaatkan hasil bumi. makanya gini Bang, kenapa saya ajak Bang Narji silaturahmi dan sekalian ada Pak RT, Pak Kades, mudah-mudahan dengan hadirnya Abang dengan kita bisa bersatu buat semangat warga, dan mudah-mudahan saya bagian dari pemerintahan bisa menyampaikan juga kepada pemerintah daerah baik tingkat provinsi, tingkat pusat. Karena kalau ada UMKM kita bina, kita kemas dengan baik, bisa di sini bisa kita kemas sebagai jadi kampung percontohan untuk penghasil emping terbesar. Gitu ya. Iya, kalau kita Dan mungkin bukan hanya variasinya, bukan cuma emping itu, mungkin ada emping ada rasa ini, rasa ada ini. yang manis, ada yang ini. Jadi ada emping ceplis lah kata begini, ceplis yang besar, yang jadi kita bisa variasi. Mungkin juga nanti kemasannya akan lebih menarik lagi Pak Lurah gitu ya. Tapi kalau untuk sumber produksinya itu bahan bakunya di sini pohon melinjo masih banyak kan? Masih banyak. Ini rata-rata melinjonya dari milik sendiri. Milik sendiri, itu sendiri ya. Mereka diolah menjadi emping. Jadi masyarakat saya menerima pesanan juga kan, emping itu ada yang 11, 21, 31 Oh, maupun yang 51 juga. Ibu-ibu di sini insya Allah bisa. bisa ya, sampai yang lebar-lebar gitu ya. Jadi gini Bang, karena kan di wilayah kita ini berdekatan dengan wisata Anyer. Jadi kalau memang ada wisatawan yang pengen melihat, bisa juga kita kemas dengan PAR itu, melihat masyarakat dengan usaha tradisinya lokal empingnya. Jadi mudah-mudahan kita mau arah ke sana lah. Mohon doanya mudah-mudahan bisa terwujud. Selain di tempat di sini ada lagi nggak? Kalau mayoritas sih di Mancak, sama kalau di sini di Banten di Labuan, cuman di mayoritasnya di Mancak Di sebenarnya. Mancak sini ya. Di desa Angsana, Di Kecamatan hampir Mancak. setiap kampung, setiap RT. Setiap kampung ada. Ada kampung lagi nggak sih kita kunjungin lagi? Ada Yuk, satu yuk. lagi di sana ya. Yuk, Nanti Pak Lurah, kita- makasih banyak ya. Pak RT, sukses terus ya. Nuhun Pak Lurah, Pak RT, Kita ibu-ibu buktikan sehat ya, semua, di sini memang makasih. banyak ya. Ya, Masing-masing sukses di sini selalu. Kita akan menuju ya. satu titik lagi. Ya. Kak Riki orang sini tinggi-tinggi kali ya? Iya. Tuh jemurannya segini. Jadi dia kalau mau jemur gini tuh. Iya. Enggak Bang, itu ada kayunya Kak. Ada kayunya? Aslinya enggak. Oh, kirain- Kalau mau jemur kita ke bawahin dulu. Oh gitu, saya pikir orang sini orangnya tinggi-tinggi. Enggak, tapi Abang ngomong begitu kesinggung kita berdua. Kita kan terlalu tinggi Bang. Pokoknya kita nih kalau duduk di kanan kiri gini, nah kayak janur penganten. Jadi Ini sama kita. Udah banyak di sini pengrajinnya. Banyak. Alhamdulillah, jadi kebetulan ibu-ibu di sini kreatif Bang. Oh ini dia. Ini salah satu Assalamualaikum. pengrajinnya nih. Aduh. Gimana Pak? Alhamdulillah. Baik. Baik. Saya senang banget ketemu Bapak ini. Iya, Iya. saya juga senang. Cuma terlambat. Sekarang mah udah punya anak ya. Iya ya. Coba masih perawan ketemunya. Aduh. Ini empingnya. Iya nih lagi. Ya udah saya cobain dah. Ada yang matengnya. Emang gini nggak belum boleh? Mentah. Mentah. Jangan bikin malu mentah. Oh, masih Tadi mentah. ada yang Pak, yang mateng. Oh ntar aja. Ntar. Saya cuma pengen tahu ini lagi diapain sih Bu? Ini lagi dijemur, Emang kalau nggak dijemur? nggak kering. Nggak kering, kalau nggak kering? Ya umes, ntar nggak bisa digoreng. Oh, nih waktu lahir berarti nggak dijemur nih. Makanya nggak mekar. Bisa Malah aja. mekar itu Pak. Apa? Ini kelebihan mekar Bang. Ini kebanyakan mentega. Ini prosesnya ini tadi habis ditumbuk. Digoreng dulu, Heeh. pakai pasir, habis itu ditumbuk, dijemur, kayak gini dijemur, terus Baru didagangin. ntar digoreng dulu. Oh, digoreng dulu. Kadang dijual kayak gininya ke pengepul. Oh. Tuh. Ini pohonnya dapat dari mana, Ibu? Ya dari Ibu, maaf Ibu. Bisa nggak ngomongnya diri, Bu? Kita berdua kesiksa kayak gini. oh begini, Ngap. oke Pak. Ngap kita dari tadi mau ngomong. Nyiksa banget. Nih, Ibu, ini udah proses keberapa berarti dari metik melinjo nih? Pertama metik melinjo. Terus? Dipungutin
dipungutin. Habis dipungutin kupas. Dikupas. Iya, kupas kulitnya yang merah, apa yang hijau, apa yang mentah gitu ya. Terus habis itu digoreng. Kulitnya dikemanain? Kadang di sayur, yang mateng mah yang merah mah di sayur. Kadang kalau yang hijau buat nyayur asem. Kalau misalnya itu ya dijual, kalau misalnya banyak. Gitu. Terusnya habis dikupas, kan ada dalamnya tuh. Iya, digoreng. Digoreng kita pakai gini. Dikeprek kayak gini. Ya, sekarang saya boleh lihat nggak cara bikinnya di mana? Yuk di sini yuk. Biar lebih seru dilihat aja. Wah, warga banyak di sini ya. Banyak sekali, Pak. Ini rumah siapa? Ini saudara nih, Saudara. Di sini mah keren Kak Riki ya. Kenapa tuh, Bang? Tidur di dalam, mandi di luar tuh. Berarti kalau mandi di sini? Enggak. Ini air hujan, Bang. Air hujan. Bukan buat mandi. Kirain kalau mandi Enggak. di sini mas saya betah tinggal di sini. Nah, mas saya juga mau pindah. Wah, ini dapurnya. Iya. Rebutan lah, biar cepetan dapat tempat Waduh, duduk. saya nggak Nah, kebagi. Teteh di sini aja teh. Ya, Teteh sini. Nah, Sok ngobrol. Nih, buat abang-abangan gue, adik dan gue anak milenial, taunya kalau udah di warung Padang atau di tempat makan, taunya udah jadi aja tumpeng melinjo, yang gurih, yang enak itu. Nih pohon melinjo tuh kayak begini tuh. Nah, karena yang dari pohon gini, dari pohon kayak begini. Habis kayak gitu dikupasin. Kayak begini. Kan kupasnya agak susah. Enggak gampang. Nah, Kalau yang nggak bisa, ambil pisau. tuh ini dikupas ya. Tuh, jatuh. Pisau, Pak. Oh, pakai pisau ya? Nih, begini, Pak, caranya. Nah, caranya gimana? Itu dikupas kayak begini. Hmm. Tuh. Pakai pisau. Ini sudah agak lama jadi udah layu ini. Baru enak ini kupasnya. Nah, kalau udah kayak gitu? Udah kayak gini, kita goreng ke situ. Iya. Sangrai, Oh, kita disangrai. goreng, iya, pakai Ini, pasir. ini alami banget ya, tanpa pengawet, tanpa penyedap, karena itu bikinnya tuh, gorengnya juga pakai pasir. Itu pasirnya pasir pantai atau pasir yang biasa? Pantai biasa, boleh. Biasa juga boleh. Ini kayunya yang buat dibakar kayu apa teh? Kayu apa aja, Pokoknya yang penting nyala ya. penting nyala gitu. Oh, ini berapa lama teh prosesnya? Sematengnya ini, Sematengnya? Iya. Kelihatan matengnya kalau udah kayak apa? udah panas banget. Udah panas banget ya? Cara megangnya kan orang Banten mah nggak berasa panas. Iya, nah kayak begitu. Oh, habis kayak gitu Iya. langsung dikeprek. Iya, Kok langsung keluar ya? iya begitu. Keprek langsung keluar. Nah, maaf Nyak, saya boleh nyoba nggak? Boleh. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Canggih ya cara bikinnya ya. Makanya orang Cina nggak ada yang nemuin mesin ini kan? Susah itu. Kak Riki, Iya. bentuknya lucu ya. Nah, itulah, Bang. Itu Unik palu zaman dulu itu masih Oh, unik. panas ya. panas. Terus Krek-krek. keprek. Ininya kulitnya keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras sih Pak. Ini berarti satu melinjo jadi satu emping ya? Iya. Kalau yang lebar-lebar berapa? Itu kira-kira 4 apa 5 yang buat di nasi padang itu biasanya. Ah. 5 itu. Disambung-sambung dia, Bang. Sambung-sambung Iya, ya? iya. Jadi habis kayak gini kan ditambahin lagi ke sini, tambahin lagi ke sini, tambahin lagi ke sini. Gini nih Bang. Iya, ini dengan ibu siapa namanya? Ibu Mamas. Udah lama jadi orang yang ngerjain apa emping ini? Udah dari umur sabaraha? Udah ada 10 tahun kan. 10 tahun ya? Ini kalau jualnya sampai harga berapa sih? Harga sekarang ini 60. 1 kilo? 1 kilo tangkil, emping. Emping ya? Iya, kalau tangkil 20. Tangkilnya aja? Ya, ininya doang. Oh, kalau jual tangkilnya aja 20. Kalau udah jadi kayak gini 40. 60. 60. Alhamdulillah ya, di sini emang suaminya kerja. Kerja, tapi ibu ini buat bantu keluarga ya. Sebulan bisa dapat berapa ibu? Kadang lagi ada mah dapat 6 gantang gitu. 6 gantang itu 60 liter. 60 liter. 60 Kan liter. beda kilo sama liter ya. Iya, beda. Hitungannya gantang ya. Iya, liter di sini. Coba bikin lagi bu. Bikin yang gimana? Yang gede, Bu. Yang gede coba. Nah. Biar Bang Narji tahu yang gede. Ya nanti ini mah. Tuh, kalau begitu berarti kan kurang matang keras. Oh. Jadi udah melempem itu. Udah nggak panas lagi, jadi kita dipanasin lagi. Berarti emping melinjo itu kalau yang bantet yang tebel-tebel itu nggak panas Nggak ya. panas itu, iya. Nggak panas tapi dipaksain ya. Iya itu. Oh, prosesnya jadi begitu ya, abang-abangan gue, adadian gue.
Tuh, kalau yang udah ahli mah enak banget ngupas tuh. Plek-plek tuh. Ini kalau suami nggak pulang digituin juga tuh. Oh. Tuh gede dia. Gede tuh. Itu 2 itu. 2 segitu ya. 2. Saya pikir mah gini ya Kak Riki awalnya ya. Saya pikir mah ada campurannya apa mentega atau dikasih sagu. Tapi mungkin Bang ya. Tapi kalau di sini dia alami Bang. Alami ya. Nah, kalau di luar mungkin aja. Tapi saya kalau di sini sih enggak. Makanya emping asli dari masyarakat kita dari Banten ya begini. Jadi nggak ada campuran. Langsung dari pengrajin, langsung dibuat, langsung dijual. Oh. Ini 3 ini. Pantes aja ya, rasanya lebih gurih, nggak ada pengawet, nggak ada penyedap. Ntar gorengnya juga alami ya, pakai kayu juga. Kalau goreng mah ya bisa dikompor. Bisa dikompor. Bebas itu. Bebas. Ini ibu cuma sendirian aja di sini bu? Enggak, banyak kan tadi tuh. Yang di mana? Itu depan. Di depan ada juga yang lebih banyak. Iya, banyak kan. Nanti Bang, kita dari sini teh kita ajak ke depan Iya, biar kita ke depan. Nanti setelah ini prosesnya baru dijemur kayak teteh tadi ya? Oh iya. Habis kayak gini kan udah selesai, ini udah penuh nih. Ah. Kita angkat bawa ke sana, kita jemur. Kalau itu udah kayak gitu kita kasihin gitu. Oh gitu. Ya ibu dilanjut ya. Saya pengen lihat tempat yang lain ya. Makasih ibu. Di mana tempatnya Teh Lilis? Nih, Oh, di sini pada. Nih. Wah, assalamualaikum. Waduh. sehat teh, Apa sehat. kabar semuanya? Aduh. Bu sadayana punten sehat. Wah, seneng banget kita bisa ketemu dengan girl band Korea ya. Teh Lilis sebelah sini aja Teh Lilis. Nah, Ibu apa kabar semuanya? Ini prosesnya lagi numbuk kayak tadi ya. Tapi ini nggak ada kompornya kalau yang ini. Itu, oh itu, kalau adem gimana? Ah gitu. Ntar ngambil lagi dari sana, bawa lagi ke sini. Nah selanjutnya setelah proses tadi diginin diapain nih Kak Riki? Habis kayak gini nih. Dijemur, kalau sudah dijemur kering mungkin nanti dikemaskan Bang buat dijual. Berapa lama proses jemurnya? 2 jam 3 jam ya? 3 jam. Tergantung panas ya Teh ya. Tapi kalau lagi dijemur itu dia nggak dimakanin ayam ya? Enggak ya? Ayamnya nggak doyan ya? Coba numbuk, coba kita numbuk bareng-bareng kita bikin. Oh belum datang lagi. Saya mau nyoba juga nih Bang. Mana emping na Bu? Mana Bu? Rek nyoba ya. Berarti kalau kayak gini alatnya bikin sendiri atau gimana? Beli udah ada. Ini berapa harganya segini? 50.000 sampai 100 ya. Kalau kayunya sih nggak ini ya. Ini plastiknya berapa bulan sekali gantinya? Kalau udah jelek aja, udah nggak ini kan, kalau misalnya itu nggak nempel nih, berarti udah pengen diganti. Oh gitu. Udah bolong-bolong ya. Di sini satu desa rata-rata semua warganya emang bikin emping kayak gini. Oh pantas saja kalau kita jalan-jalan ke Anyer banyak tukang emping ya kayak gitu ya. Itu. Nah datang lagi nih. Wah kok hancur? Bang. Oh, Tuh, jadi kan? Kok saya jadinya hancur gini sih? Waduh. Itu gimana tadi caranya? Bangga Ibu di sini mau bikin sok. Kayak gitu ya. Nah kalau ini ada binaan UMKM-nya nggak Kak Riki? Ada binaan UMKM-nya nggak? Jadi ada, memang gini rencananya kan kita ini Bang, ibu-ibu di sini nih kan pengrajin banyak. Jadi rencana mau kita bina, memang untuk saat ini belum. Belum ya? Belum, makanya rencana mau kita bina supaya dari hasil bumi dan kerajinan ibu-ibu ini kita bisa pasarkan juga. Bukan hanya karena sekarang ini kan kita lihat ibu-ibu ini hanya sebatas bikin, jual,
antar lokal aja. Itu lagi pula konsepnya masih secara konvensional ya, masih alami. Mungkin nanti bisa masuk supermarket Nah, itu masalahnya. dengan merek, dengan standar ukuran. Nah, itu. Kemudian juga nanti ada intinya kandungannya, ingredientnya jelas gitu kan. Makanya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini saya ajak Bang Narji ke sini karena rencana kita mau bina dan mudah-mudahan ada dukungan juga dari pemerintah baik tingkat kabupaten atau tingkat provinsi dan tingkat pusat, Bang. Supaya ibu-ibu ini kan setidaknya kalau ada diberikan pembinaan, kita kasih fasilitas yang memadai kan bisa juga diproduksi lebih bagus, lebih modern ya. Lebih modern. Wah, kalau di sebelah sana lagi ngapain itu berarti? Lagi ngebungkusin itu. Itu yang tadi udah dijemur. Iya, dijemur udah garing. Ini kan dijemur segini nih. Iya. Kok itu jadinya gede-gede? Kan beda-beda orang yang beda. Oh, beda-beda ya. Ada yang ukuran 1 melinjo, ada yang ini yang 1 melinjo. Kalau yang itu ukuran yuk kita lihat sini yuk. Coba yang sudah dibungkusin. Wah, misi ya Bu, Teteh. Wah. Iya. Assalamualaikum. Nah ini Bang, salah satunya kan masih, ngepaknya juga dia masih alami. Ini yang ukuran berapa kilo ini? Teh, 1/4. Nah ini 1/4. Ini kalau 1/4 dijual berapa? Bagi aja kalau 50 itu berapa? 50. Berarti sekitar 15 ribuan ya? 12.500 ya. Nah ini kemasannya juga masih sangat sederhana kan Riki ya. Makanya mungkin dengan adanya nanti Pak Dewan datang ke sini, kemasannya dirapiin. Jadi ntar juga nilai jualnya akan lebih bagus lagi. Ini biasanya ditimbang atau pakai kira-kira aja nih? Ditimbang ya, ada standarnya. Nih berarti ini yang udah siap untuk kalau dijual mentah kayak begini. Nah, kalau dijual mateng, nah ini Bang kalau digoreng. Abang cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bang? Mantap kan? Enggak, nasi sama kecapnya mana? Coba satu lagi. Kalau kata orang Banten kalau satu kurang minimal 1 toples. Jadi biar mantap. Abang-abangan gue karena dibikin cara alami ya. Itu rasa kita gigit itu renyah, melinjonya masih berasa. Terusnya kenapa? Keset-kesetnya itu loh yang paling enak. Sensasinya makan emping linjo itu bekasnya itu ada pahit-pahit di mulut gitu loh. Enak kan? Enak kan Bang? Beda Kariki. Iyalah. Tambah lagi. Tenang. Saya tahu apa yang Abang ingin. Jadi seberes dari sini kita bungkuskan. Buat istri di rumah jangan takut. Disiapkan. Gimana Ibu-ibu? Kedatangan Pak Dewan seneng dong? Iya. Insya Allah ke depan. Ini apalagi Bu Lilis ya. Nanti di sini ketua kelompoknya siapa? Kan ada kelompok-kelompoknya. Bu Lilis gini ya. Pokoknya Bu Lilis semangat terus ya. Karena mudah-mudahan aja nanti pohon melinjonya tetap banyak. Kemudian juga ini nggak kegusur, nggak kejual. Justru kita ini bisa menghidupi keluarga kita dan masyarakat kita. Amin. Gitu. Karena ini kita jadikan juga ikon nanti Desa Mancak adalah Desa Emping Melinjo. Nah, jadi ada ikon. Kalau mau cari emping melinjo ke Desa Mancak, ke Desa Angsana. Oke, Kak Riki, makasih udah nemenin saya. Teh Lilis, ibu-ibu semuanya pada sehat terus ya. Amin. Biar nanti anak muda juga ajarin cara bikinnya. Takutnya ibu-ibu udah pada tua, numpuknya udah pelan, nggak ada penerus. Biarin anak-anak muda juga harus diajarin kayak begini ya. Ini kan sebenarnya sampingan Kak Riki ya? Ya, betul. Oke, abang-abangan gue, dan gue, semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua dan jadi pengetahuan. Begini loh cara bikin emping melinjo. Dan kita langsung datang ke pabrik yang benar-benar secara tradisional dan konvensional. Tanpa pengawet, tanpa penyedap. Sehat. Tapi rasanya tuh enak banget. Apalagi pakai Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum. Mantap.